Salam, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi mama papa. Selamat pagi Eyang Putri. Selamat pagi Eyang Kakung. Apa kabar semuanya? Walaupun kita masih harus beribadah di rumah, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Untuk adik-adik, jangan lupa tetap rajin baca Alkitab dan terus berdoa ya. Nah, sebelum kita mulai aktivitas, yuk kita berdoa dulu. Yuk Kak Ana antarkan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Terima kasih untuk berkat hari yang indah. Terima kasih untuk berkat sukacita dan kasih sayang yang masih boleh kami rasakan. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Berkaryalah Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan mulai aktivitas. Sebelum kita mulai aktivitas, Kak Ana punya sedikit tebak-tebakan buat adik-adik. Kalau Kak Ana punya gambar ini, kira-kira adik-adik mengingat apa ya? Ini adalah gambar keledai dan gambar daun palma. Ya betul, ini mengingatkan kita ketika Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem pada hari Minggu Palma. Dia menaiki seekor keledai. Kemudian kalau Kak Ana punya gambar ini adalah gambar apa adik-adik? Ya, ini gambar air. Ini mengingatkan kita ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Dia mengajarkan kepada kita supaya kita saling melayani dan tetap rendah hati. Kemudian Kak Ana punya gambar ini. Ini gambar roti dan anggur. Ini menggambarkan pada saat perjamuan terakhir, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya. Nah, kemarin adik-adik sudah mengikuti perjamuan kudus bersama keluarga kan? Itu artinya kita sudah dipersatukan dengan Tuhan dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kemudian gambar ini. Ya, ini gambar ayam jantan. Mengingatkan apa adik-adik? Ya betul, ini mengingatkan kepada kita ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Kemudian gambar selanjutnya adalah gambar ini adik-adik. Ini adalah gambar salib. Ini mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus ketika menebus dosa kita semua, dosa Kak Ana, dosa adik-adik, dosa kita semua. Nah, kemudian kalau ini adik-adik, ini gelap. Ini mengingatkan kita setelah Tuhan Yesus wafat, dunia sepi, senyap, dan gelap gulita. Nah, kalau yang ini mengingatkan apa adik-adik? Ya, ini mengingatkan kubur yang kosong dan batu yang terguling. Artinya apa adik-adik? Artinya bahwa ya betul, Tuhan Yesus bangkit. Yang akan kita rayakan Paskahnya. Nah, kita sudah bermain tebak-tebakan. Sekarang Kak Ana akan mengajar adik-adik untuk melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan Paskah. Sebelum kita mulai aktivitas, yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah kertas. Kertas yang kaku ya adik-adik. Boleh dari karton bekas, boleh dari sampul buku yang sudah tidak terpakai. Apa yang ada di rumah bisa dimanfaatkan. Kemudian jangka adik-adik.
Kalau adik-adik yang masih kecil mungkin bisa dibantu oleh mama, papa, kakak, atau yang lebih besar yang ada di rumah. Kalau tidak ada jangka, bisa menggunakan piring atau tutup stoples yang berbentuk lingkaran. Nah, yang pertama kita bentuk lingkaran di kertas yang sudah kita siapkan. Kita bentuk dua ya adik-adik lingkarannya. Satu yang lebih besar dan satu yang di tengah itu lebih kecil. Kemudian dipotong jadi berbentuk seperti ini. Kita buat lingkaran yang dalam lebih kecil, yang luar lebih besar. Ya, udah bisa semua ya adik-adik. Nah, kemudian kita buat bentuk telur adik-adik. Telurnya boleh kecil, boleh besar, tergantung ukuran dari corona yang adik-adik buat. Sesuai selera aja. Adik-adik mau telurnya kecil atau telurnya besar, boleh semuanya. Kita buat telurnya itu agak banyak. Kira-kira 8 sampai 20 boleh. Kita juga harus menyiapkan gunting, kita menyiapkan mungkin double tape atau lem ya. Nah, setelah sudah dipotong nih, telur kecil-kecilnya sudah dipotong-potong, sudah jadi banyak. Ini Bu Ana sudah siapkan beberapa. Kemudian ditempel adik-adik. Boleh menggunakan lem, boleh menggunakan double tape. Kita tempel. Nah, dilem seperti ini. Dilem melingkar ya adik-adik. Sampai semua bagian kartonnya itu tertutup oleh telur yang sudah kita buat tadi. Kita tempel-tempel semua sampai tertutup semua. Nah, kalau sudah jadi bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, ini corona telur Paskah. Kalau adik-adik ingin mempercantik kembali, ini di bagian tengahnya yang kosong ini, tengah yang kosong, bisa adik-adik isi dengan foto adik-adik bisa. Kemudian bisa diisi dengan tulisan ucapan selamat Paskah juga bisa. Terserah adik-adik mau isi apa. Nah, kalau Bu Ana menyiapkannya tulisan selamat Paskah ya. Bu Ana sudah menyiapkan tulisan selamat Paskah. Nah, tulisannya ditempel di tengah. Nah, seperti ini adik-adik. Bisa menggunakan isolasi atau bisa menggunakan lem, apa saja yang ada di rumah bisa dimanfaatkan. Nah, sudah jadi adik-adik. Kalau adik-adik ingin menjadikan ini sebagai hiasan pintu atau sebagai hiasan di kamar, boleh diberi gantungan di belakangnya, diberi tali adik-adik. Talinya boleh apa saja. Boleh dari tali rafia, boleh dari pita, boleh dari benang, apa yang ada di rumah. Nah, sudah jadi adik-adik. Corona telur Paskah sudah jadi. Adik-adik buat di rumah yang bagus ya. Kemudian kalau sudah jadi coronanya, jangan lupa di video minta tolong mama atau minta tolong papa untuk di video sambil mengucapkan selamat Paskah. Nanti mama atau papa akan mengirim ke grup orang tua sekolah minggu GKJ Banyumanik. Oke? Jelas ya adik-adik semua? Terima kasih. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam.